Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Dream Abdin dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah yang merupakan khalifah keempat setelah Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib sudah dirawat oleh Nabi sejak kecil, sehingga sifat-sifat Nabi tertanam di dalam dirinya. Ali bin Abi Thalib sudah mendapatkan didikan yang mencerminkan akhlak Islami dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri belum menjadi nabi dan rasul saat itu. Seperti pendidikan tentang kejujuran, silaturahim, saling mengasihi dan menyayangi, memuliakan tamu, suka menolong dan membantu, serta dermawan, dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekkah pada tahun 27 setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Rasulullah. Ketika Ali masih kecil, pada saat itu penduduk Mekah dilanda dengan kelaparan. Terlebih ayahnya yaitu Abu Thalib adalah orang miskin. Untuk mengurangi penderitaan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW memohon kepada pamannya Abbas membantu memelihara Ja'far, adik kandung Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nabi SAW membantu memelihara Ali bin Abi Thalib. Sejak itu Ali tumbuh menjadi remaja yang baik di bawah didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali bin Abi Thalib sudah seperti anak kandungnya sendiri. Tak heran ketika Ali tumbuh besar, ia menjadi orang saleh dan sangat mencintai Rasulullah. Menurut pendapat beberapa alim ulama sejarah, sejak kecil Rasulullah SAW memang tidak memiliki ketertarikan untuk menyembah berhala seperti yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Sifat Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi dan rasul pun selalu diiringi dengan berbagai macam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Sedangkan ketika masih kecil, Ali bin Abi Thalib sudah dibesarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam suasana seperti itulah Ali bin Abi Thalib hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak ia kecil. Ali bin Abi Thalib sudah mendapatkan pendidikan yang mencerminkan akhlak Islami dari Rasulullah SAW, meskipun Rasulullah sendiri masih belum menjadi nabi dan rasul. Beberapa waktu setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi utusan Allah, Ali bin Abi Thalib menyaksikan ketika Rasul SAW dan Siti Khadijah melaksanakan salat. Pemandangan aneh itu membuat Ali bin Abi Thalib terheran-heran. Rasa penasarannya tentang peribadatan Rasulullah SAW membuatnya ingin bertanya setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat bersama Siti Khadijah. Ketika itu Ali masih berusia 10 tahun.
ia melihat Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah sedang bersujud. Ia lantas memperhatikan gerakan mereka sampai keduanya selesai melaksanakan sholat. Dengan penuh rasa heran, Ali bertanya kepada Rasulullah, "Kepada siapakah kalian bersujud?" Rasulullah SAW pun tersenyum dan menjawab, "Kami sujud kepada Allah. Dia yang mengutusku menjadi nabi dan memerintahkan aku mengajak manusia untuk menyembahnya." Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang buruknya menyembah berhala dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Beliau mengajak Ali bin Abi Thalib untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ali bin Abi Thalib saat itu masih berusia 10 tahun. Mata anak 10 tahun itu membelalak menandakan ia sangat terpesona dengan bacaan itu. Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih kecil dengan rasa terkagum-kagum itu pun menjawab, "Apa yang engkau katakan adalah sesuatu yang benar. Sebelum aku mengambil keputusan, aku akan merundingkannya terlebih dahulu dengan ayahku Abu Thalib." Mendengar jawaban yang begitu polos dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai Ali, jika kamu belum mau memeluk Islam, sebaiknya rahasiakanlah berita ini." Pada malam hari setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati Ali dan memberikannya sebuah petunjuk. Sepanjang malam Ali bin Abi Thalib sangat gelisah mengingat ayat-ayat Al-Quran yang amat indah terus menggema ke pelosok hatinya. Akhirnya pada pagi hari ia menemui Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Lalu ia berkata, "Aku memutuskan untuk mengikuti ajaran Islam. Aku tidak perlu berunding dengan ayahku tentang hal ini, sebab Allah menjadikanku yakin akan agama ini tanpa berunding dulu dengan ayahku." Rasulullah SAW pun menjawab, "Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku Muhammad adalah utusannya. Lalu lepaskan segala keyakinanmu terhadap semua berhala-berhala itu." Dengan berikrar sesuai perintah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib sudah memeluk agama Islam. Detik itu juga Ali bin Abi Thalib telah tercatat sebagai anak pertama yang memeluk Islam, menyusul Siti Khadijah yang menjadi wanita pertama memeluk Islam, disusul Zaid bin Harithah sebagai bekas budak pertama pemeluk Islam, dan Abu Bakar laki-laki dewasa pertama pemeluk Islam. Begitulah rentetan kejadian ketika Ali bin Abi Thalib memeluk Islam. Proses yang terjadi pada sepupu Rasulullah SAW itu tidak begitu panjang, karena saat itu dia masih kecil sehingga hidayah dengan mudah masuk ke dalam dirinya. Kejadian ini merupakan sebuah peristiwa besar atas masuk Islamnya tokoh besar sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala perkara. Apapun yang terjadi, semuanya yang terjadi atas takdir Allah. Dan terbukti dengan masuknya Islam Ali bin Abi Thalib yang merupakan khilafah umat Islam itu sendiri. Demikian yang bisa kami berikan dari Timuddin. Wallahu ta'ala a'lam.